Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niti Milani pada mata pelajaran sejarah. Nah, kita masih membahas tentang organisasi militer regional dan global. Kita bahas itu kelanjutan bagian dari organisasi militer regional, yaitu bagian CENTO atau disebut dengan Central East Treaty Organization. Di Timur Tengah ada juga organisasi militer yang terbentuk namanya CENTO. Nah, didirikan oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris pada tahun 1955 dengan tujuan untuk menghambat persebaran komunis di wilayah Timur Tengah. Jika dalam ANZUS dan SEATO, Amerika Serikat terlibat langsung, tidak dalam CENTO. Di CENTO, Amerika Serikat mengambil posisi sebagai pemberi bantuan militer dan ekonomi kepada negara anggota. Posisi tersebut diambil akibat adanya sentimen terhadap negara-negara anggota CENTO yang mayoritas pro-Palestina, kecuali Inggris dalam konflik Israel-Palestina. CENTO yang hanya bertujuan memenuhi kepentingan blok barat untuk menghambat pengaruh komunis dianggap tidak memenuhi kepentingan di Timur Tengah. CENTO dirasa tidak dapat memberi bantuan pada anggotanya sehingga membuat Irak keluar dari CENTO pada tahun 1958. Iran kemudian memisahkan diri dari CENTO pada tahun 1979 karena memburuknya hubungan Iran-Amerika Serikat akibat revolusi Islam di Iran. Pada tahun 1979, Pakistan keluar dari CENTO karena CENTO tidak membantu Pakistan ketika berkonflik dengan India. Hal tersebut menantikan pembubaran CENTO oleh Inggris pada tanggal 16 Maret 1979. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang hubungan ketimpangan sosial dengan perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Tapi kita membahas tentang ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Randall Collins dalam The Credential Society and Historical Sociology of Education and Stratification mengemukakan bahwa justru pendidikan formal merupakan awal dari proses stratifikasi sosial itu sendiri. Nah, di Indonesia hal ini didukung oleh adanya pola perjalanan sekolah anak yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan miskin. Yang pertama, lingkungan sekolah yang tidak berkualitas, lingkungan pendidikan yang bisa didapat oleh orang miskin dan kaya atau kota dan desa. Yang kedua, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Wujud input yakni, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas akan berakibat pada input yakni kualitas hasil pendidikan. Yang ketiga, kualitas lulusan yang kurang memadai, baik dalam nilai akhir ujian ataupun kualitas kemampuan lulusan. Yang keempat, fasilitas pendidikan yang tidak sama. Ketimpangan output sebenarnya dapat dijelaskan lewat ketimpangan input berupa ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru siswa, dan kualitas guru. Yang kelima, macam-macam ketimpangan sosial dalam pendidikan. Berdasarkan dua dimensi tersebut, ketimpangan kelompok dapat dikelompokkan dalam 4 varian. Yang pertama, ketimpangan input dalam ukuran individual. Yang kedua, ketimpangan input dalam ukuran kelompok. Yang ketiga, ketimpangan output dalam ukuran individual. Yang keempat, ketimpangan output dalam ukuran kelompok. Dan yang terakhir, upaya mengatasi ketimpangan dan peningkatan mutu pendidikan. Upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial harus dimulai dari lembaga pendidikan, salah satunya dengan penggunaan metode cooperative learning. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.